Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8. Kami akan mempresentasikan materi dengan judul Media Dakwah Pop. Baik, langsung saja ke materinya. Jadi, kecenderungan hidup manusia pada abad mutakhir ini digambarkan dengan futuristik lawas. Nah, si Johan Nasibit dan Patricia Aburden dalam Megatrend 2000 memiliki gaya hidup yang lebih mengandalkan pada hiburan, makanan, dan pakaian. Mereka mengandalkan hidup pada kenikmatan-kenikmatan yang bersifat praktis dan pragmatis menyenangkan. Bisa dirasakan pada saat ini yang lebih positivistik sehingga mengabaikan aspek-aspek yang lebih bersifat substantif dan orientasi pada isi bukan pada bentuk. Keterampilan dan kecerdasan mengandalkan perangkat-perangkat lunak maupun keras tersebut telah menjadi bagian penting dalam melahirkan model-model mubalik yang lebih mempunyai akses terhadap saluran-saluran sebagaimana digandrungi oleh mainstream utama budaya masyarakat. Nah, oleh karena itu, tidak ada salahnya apabila segmen masyarakat seperti mubalik juga menggunakan saluran populer budaya tersebut sebagai saluran penyampaian nilai-nilai Islam secara efektif. Saluran-saluran budaya pop yang dimaksud Story adalah yang pertama ada televisi. Hingga saat ini, televisi masih berfungsi sebagai media yang mengayomi arus tahun 2000-an, seperti media hiburan, media informasi, media politik, media pendidikan, dan masih banyak lagi. Nah, Nuril dan Rianti Cartwright itu memiliki beberapa karya, contohnya seperti topik cerita kesetiaan pada kemanusiaan, ketika cinta bertasbih, perempuan berkalung sorban, sinetron tukang bubur naik haji, dan masih banyak lagi. Nah, nilai-nilai tersebut itu ditampilkan menyentuh religi Islami. Nah, meskipun fungsi dakwah dalam televisi ini sangat minim, tidak menutup kemungkinan apabila televisi dengan segala unsurnya itu mulai melempar acara-acara dengan kemasan nilai-nilai agama Islam. Maka, Islam dalam tataran sosiologis akan makin menggema melalui dakwah di media televisi. Tuntutan mubalik televisi mengharuskan memiliki keterampilan mubalik yang tidak buta pertelevisian, mengenali dunia entertainment, menguasai wawasan Islam, mengenal seluk-beluk bisnis, dan mengetahui kecenderungan budaya masyarakat. Kekurangan dan kebutaan sebagai mubalik terhadap budaya populer telah mempengaruhi proses kaderisasi mubalik serta aura-aura yang dibebankannya. Kekuatan mubalik pop umumnya lahir pada masyarakat perkotaan, setelah sebelumnya mengikuti pendidikan pesantren yang notabene ada di perdesaan. Umumnya kurang mengenali ihwal pertelevisian. Bahkan untuk kasus khusus masih ada mubalik di perdesaan yang mengharamkan melihat acara televisi. Persoalan yang akan timbul bukan saja perseteruan antara mubalik, bahkan antara pengikut mubalik. Yang kedua adalah film. Pada mulanya, film ini tuh dipelajari dari segi potensinya sebagai seni. Begitu kata si Johan Story. Nah, sejarahnya itu dituturkan sebagai momen-momen yang hebat. Film-film, bintang-bintang, dan sutradara yang paling berarti. Film dianalisis berdasarkan perubahan teknologi. Film dikutuk sebagai industri budaya dan juga didiskusikan sebagai situs penting bagi produksi subjektivitas individu dan identitas nasional. Dalam tradisi akademik barat, film ini sangat didominasi oleh filsafat strukturalisme yang merupakan mahakarya ahli bahasa Swiss Ferdinand de Saussure. Nah, bagi Saussure, bahasa ini adalah sistem kontras dan oposisi. Fungsi bahasa adalah mengorganisasi dan mengkonstruksi akses kita terhadap realitas, ketimbang merefleksikan realitas yang telah ada. Karena bahasa yang berbeda akan merorganisasi dan mengonstruksi dunia secara berbeda. Penulis sengaja mengutip agak panjang pendapat Lingusi di atas, karena dilakukan guna mempermudah pembahasan tentang topik film sebagai media tablik populer. Sebagai ilustrasi, pertama-tama penulis membagi film pada unsur-unsur halayak, teks film, dan juga ilustrasi. Bagaimana ungkapan seorang pengusaha kerudung di Harian Umum Nasional yang ditulis pada headline surat kabar tersebut berjudul "Terima kasih Rianti Cartwright" karena kerudungnya diserbu pembeli setelah film Ayat-Ayat Cinta ditayangkan di bioskop kota besar Indonesia. Lakunya kerudung merupakan pertanda bahwa masyarakat muslim Indonesia, khususnya nih buat kaum muslim, tersadarkan untuk memakai kerudung karena kerudung telah dipopulerkan melalui kemasan budaya pop yakni televisi.
Nah, penyampaian pesan-pesan Islam tidak lagi dengan kata-kata menutup aurat, karena bahasa-bahasa seperti hijab ataupun kerudung itu kurang mengena arus kultur pada masyarakatnya, atau dalam bahasa lain kata-kata tersebut tidak sesuai dengan perkembangan budaya masyarakat. Nah, dalam hal ini budaya pop salah satu kelebihan berdakwah melalui media seperti televisi dan juga film. Yang ketiga adalah press pop. Surat kabar dan majalah pop adalah saluran ketiga penyampaian pesan-pesan dakwah yang lebih menitikberatkan pada desain grafis dan keindahan visual. Majalah pop yang bisa kita akses dan saksikan sendiri isinya menyuguhkan pesan-pesan yang identik dengan konsumerisme dan vulgarisme. Namun harus diakui juga bahwasannya kesan-kesan tadi tidak sepenuhnya disepakati. Norwegian Jostein Gisbut mengajukan usulan melahirkan press populer yang berbeda dengan tendensi arus pers sekarang, karena untuk bahasanya lebih sopan, canggih, tetapi lebih bermasyarakat. Nah, tapi sementara itu Johan Fiske itu membaginya menjadi 3 bagian. Yang pertama ada press populer, yang kedua ada press alternatif, dan yang terakhir adalah press pemerintah. Nah, untuk sifatnya sendiri, press pop ini sangat potensial, sering menampilkan cara-cara aktual, sensasional, dan juga terkadang skeptis. Hal ini bisa mendorong produksi makna yang bekerja untuk mengubah atau mendestabilisasi tatanan sosial. Akan tetapi, press pop ini dipandang rendah oleh dua press lainnya. Press pemerintah sebaliknya, yakni mengartikulasikan kepentingan penguasa melalui aliran informasi top-down, yaitu informasi yang berdisiplin meskipun kedisiplinannya itu disembunyikan di bawah gagasan objektivitas, tanggung jawab, dan juga pendidikan politik. Sementara press alternatif adalah press yang mampu mengakomodasi antara press yang longgar dan press resmi yang diwakili oleh pemerintah. Persoalannya adalah press pemerintah tersebut harus mengakomodasi lebih besar peluang salah satu kecenderungan press dengan segala konsekuensinya. Nah, menurut press pop sendiri, syarat naik tingkat untuk menjadi budaya pop itu adalah harus diterima oleh masyarakat. Jadi artinya masyarakat itu harus menerima info dari kita. Untuk poin selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Wisnu. Yang berikutnya majalah pop. Majalah memiliki peran sentral dalam menyampaikan nilai-nilai Islam dan memadukan dua pendekatan sekaligus, yaitu pendekatan tulisan dan visual. Majalah pop tentang dunia remaja sementara ini masih mendominasi liputan-liputan dan dirancang untuk dunianya. Persoalan cinta, konsumsi, fashion, dan feminisme merupakan topik-topik yang paling diminati. Angela McRobbie mendefinisikan 4 strategi mengapa majalah remaja memiliki daya tarik. Kesempatan strategi tersebut merupakan yang pertama, kode roman atau percintaan. Yang kedua, kode kehidupan personal atau domestik. Yang ketiga, kode fashion atau kecantikan. Dan yang keempat yaitu kode musik pop. Majalah pop meskipun hanya mengangkat berita tentang produk baru lipstick misalnya, telah terjual ribuan karton dalam satu minggu meskipun harganya mahal. Kalangan remaja, terutama wanita, tidak tanggung-tanggung merogoh kocek hanya untuk mengetahui berita produk baru kecantikan dan berita-berita lain yang berkaitan dengan dunia wanita. Perihal menyampaikan pesan-pesan Islam melalui majalah, pertama-tama yang harus diperhatikan adalah berkaca pada majalah sebagaimana tersebut di muka adalah bagaimana memposisikan pesan-pesan Islam melalui segmen pasar itu. Bagaimana remaja soleha misalnya tidak hanya kata-kata yang keluar dari mulut, tapi juga terpampang dalam majalah dalam bentuk visual. Kata saleh tidak hanya terpampang dalam kata-kata kitab kuning atau Al-Quran yang suci, tetapi terpampang dalam majalah yang putih juga berwarna dan tidak suci sehingga mudah disentuh oleh siapa saja. Contohnya adalah musik pop. Saat ini musik pop telah merajai dunia hiburan di tanah air maupun dunia. Banyak orang yang sukses hidupnya menjadi orang terkenal banyak uang karena musik. Musik telah menjadi komoditas ekonomi bahkan politik. Perihal musik pop, Semiotikus mazhab Frankfurt, Theodor Adorno dalam esainya sangat berpengaruh on populer musik. Seperti dikutip Story, membuat 3 pernyataan spesifik tentang musik pop, yaitu yang pertama, musik pop distandarisasi, yaitu meluas mulai di segi-segi umum hingga segi-segi yang paling khusus. Ia dieksploitasi sekali pola kelelahan komersial yang memuncak dan sampai pada mengalami kelelahan. Selain itu,
detail-detail dari satu lagu pop bisa saling dipertukarkan dengan detail-detail lagu pop lainnya. Yang kedua, menurut Adorno bahwa musik pop mendorong pendengar pasif. Konsumsi musik pop itu senantiasa pasif dan repetitif yang menegaskan dunia sebagaimana adanya. Yang ketiga, menurut Adorno adalah klaim bahwa musik pop beroperasional seperti konsumen sosial. Fungsi sosial psikologisnya adalah meraih penyesuaian fisik dengan mekanisme kehidupan saat ini dalam diri konsumen musik pop. Upaya melakukan transfer pesan nilai-nilai sosial melalui musik dilakukan meskipun terkesan dipaksakan melalui nasid atau metode seni mendekat kepada Tuhan dan lirik-lirik lagu pop yang bernuansa keagamaan. Sebagai contoh, syair lagu berband santri yang dinyanyikan Ahmad Maulana, vokalis grup band Gigi. Lagu-lagu pop merefleksikan kesulitan remaja dalam menghadapi kekhususan persoalan emosional dan seksual. Lagu pop juga menyerukan kebutuhan untuk menjalani kehidupan secara langsung dan intens. Lagu-lagu itu mengekspresikan dorongan dan akan keamanan dunia emosional yang tidak pasti dan berubah-ubah. Lagu-lagu itu mendramatiskan perasaan autentik padahal kekurangan autentitas. Lagu itu mengekspresikan dilema emosional remaja dengan gamblang. Setelah dianalisis, lagu-lagu yang bernuansa religius terlalu rentan nilai-nilai doktrinnya sebagaimana yang kita saksikan selama ini. Lagu-lagu religi tersebut tidak akan merakyat dan populer. Inilah upaya susah yang menantang komposer-komposer dan pengarang lagu agar mampu menulis dan mendengarkan lagu mengikuti dimensi psiko, religio, sosiologi rakyat, melahirkan nasid-nasid pop atau melahirkan musik-musik pop religi. Di Lewis dalam Fiction and the Reading, publik mengatakan bahwa pembaca fiksi pada masa kini makin kecenderungan dan gandrung pada fiksi sebagai obat bius. Bahkan bagi para pembaca fiksi romantis, pembacaan itu bisa melahirkan sebuah kebiasaan berfantasi dan akan menyebabkan maladjustment atau ketidakmampuan terhadap atau menyelesaikan diri dengan kebutuhan lingkungan sosial. Dalam kehidupan nyata, penyalahgunaan media fiksi demikian cukup buruk, tetapi masih ada yang lebih buruk. Kecanduan mereka membaca fiksi romantis membantu menciptakan suatu atmosfer yang tidak kondusif bagi aspirasi minoritas kultural. Dari sekian animo manusia, dunia remaja khususnya, bagaimana kira-kira mengisi dunia fiksi itu dengan pesan-pesan Islam yang menarik khalayak, seperti ketarikan mereka terhadap fiksi-fiksi pada umumnya. Tablik melalui media fiksi itu merupakan sarana efektif membuat manusia berfantasi tentang Islam, tentang kemajuan, tentang masa depan atau akhirat, dan tentang kehidupan yang sesungguhnya. Penanaman mental demikian melalui fiksi sudah sangat urgent untuk mulai dilakukan. Sebagai contoh, akan penulis sajikan sebuah upaya mengerjakan fiksi Islami dalam sebuah buku tersendiri. Sekian presentasi dari kelompok 8. Terima kasih.